Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi dengan saya dalam materi pelajaran jarak jauh tentang ilmu pengetahuan sosial, tentang interaksi sosial. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mulai. Baik, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat afiat ya. Mengingat interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia ini harus hidup saling, harmonis satu sama lain, harus berbagi, harus berkumpul bersama, saling tolong-menolong ya. Manusia tidak bisa, melakukan sesuatu apapun sendirian, maka hal ini perlu adanya Eee, bantuan dari orang lain. Mustahil manusia ini, bisa bekerja sendiri karena sejak lahir manusia ini butuh bantuan dari orang lain. Maka dari itu manusia, perlu bantuan dan perlu interaksi dari semua satu antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia ini dapat hidup, hingga dewasa bahkan masa tua. Oleh karena itu bisa saling menghargai satu sama lainnya, saling menghormati ya, saling apa namanya, memberikan rasa sosial yang tinggi. Sementara interaksi sosial itu sendiri adalah merupakan hubungan-hubungan ya, hubungan sosial yang dinamis, adanya, feedback, timbal balik, interaksi ini ada feedback dari satu sama lainnya, saling berhubungan begitu. Antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau dalam bentuk kerjasama, baik dalam, keharmonisan, pertikaian, persaingan, ini juga termasuk dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial dalam interaksi sosial ya, karena semua aktivitas sosial itu akan terjalin dan ini merupakan interaksi sosial ini merupakan menjadi syarat mutlaknya dalam berhubungan sosial, karena terjalinnya interaksi sosial ini menjadi syarat mutlak aktivitas sosial seperti tadi keharmonisan, pertikaian ya, atau persaingan. Proses interaksi sosial ini sendiri berjalan disebabkan karena manusia tadi. Di awal saya katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Bisa saling berhubungan satu sama lain, 2 orang atau lebih ya, saling berkomunikasi, berbicara langsung, baik tidak secara langsung juga melalui diskusi atau dengan bantuan alat komunikasi seperti hari ini, kita tetap berinteraksi. Nah, pelajaran jarak jauh kita hari ini termasuk dalam interaksi sosial melakukan media begitu, melakukan media internet ya, handphone, menggunakan Zoom meeting atau meeting Zoom, Google Meet, atau Classroom lain sebagainya ya melalui WA group. Ini, mengenai interaksi sosial. Bagaimana bertemu langsung tapi secara tidak langsung tidak berbicara hanya tatap muka. Interaksi sosial juga bisa terjadi dengan ciri khas seorang itu sendiri, seperti seorang ini dengan wangi parfumnya, warna baju kesukaannya, dan cara berjalannya. Orang akan hafal siapa siapa dia, siapa sih orang ini, begitu ya. Siapa sih orang ini, orang itu akan hafal. Ini merupakan interaksi karena sudah ada pesan, meskipun tidak ada bicara, tapi dia bertemu dengan tadi, dengan bahasa-bahasanya, nonverbal begitu, tapi dengan bahasa nonverbal begitu maksud saya ya. Manusia ini bisa berinteraksi karena berdasarkan kebutuhan manusia itu sendiri, melakukan kegiatan bersama, keteraturan sosial dan kontrol sosial juga bisa berkomunikasi sama, atau dengan pendidikan. Banyak para sosiolog yang mengartikan tentang, apa itu interaksi sosial seperti Surjono Sukanto ya, mengatakan interaksi sosial adalah sebuah proses yang berkaitan, dengan cara berhubungan antara individu atau kelompok untuk membangun sistem dan hubungan sosial. Banyak pengertian interaksi sosial dari berbagai sumber dari para sosiolog, silahkan Ananda bisa cari sendiri sumber-sumbernya. Baik ya, apa,
Kita lanjut interaksi sosialnya. Ya, interaksi sosial ini memiliki faktor-faktornya. Faktor-faktor terbentuk interaksi sosial salah satunya adalah tindakan sosial. Tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial itu adalah segala sebuah tindakan sengaja yang dilakukan. Sengaja dilakukan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Ini tindakan, baik secara langsung ataupun, melalui media. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tidak, sengaja atau berhubungan dengan orang lain, maka tindakan tersebut tidak termasuk tindakan sosial. Arti tindakan sosial ini dilakukan dengan sengaja, bukan tidak sengaja, tapi dengan sengaja. Nah, ini salah satunya tadi di atas tuh ya, di atas, itu ada tindakan sosial. Tindakan sosial di sini, tadi dilakukan dengan sengaja, dengan faktor sengaja yang dilakukan seorang untuk berhubungan dengan orang lain, bukan, tidak, kesengajaan, tapi sengaja. Contohnya seorang sedang berhayal begitu, menghibur diri atau seperti apa, hal tersebut tidak digolongkan sebagai tindakan sosial. Jadi yang digolongkan sosial itu dikatakan sesuatu tindakan sosial apabila seorang sedang berhubungan dengan individu. Ya, ada dalam tindakan sosial ini ada 2 juga, bahkan ada 4 ya. Ada tindakan rasional instrumental, ada tindakan rasional berorientasi, ada tindakan tradisional, ada tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental biasanya itu merupakan tindakan yang dilakukan dengan perhitungan, antara tujuan ya, kesesuaian antara cara dan tujuan. Tetapi tindakan rasional berorientasi ini tidak memperhatikan, tujuan dan tindakan, tidak dipermasalahkan. Tapi berorientasinya bagaimana, dengan cara, pertimbangan pelaku dengan caranya aja, seperti yang sifatnya agamis ya, bercampur dengan tradisional lainnya, atau dengan tahayul begitu. Tindakan tradisional itu tindakan yang memperhitungkan pertimbangan, apa namanya, tidak mempertimbangkan perhitungan atau pertimbangan rasional. Seperti kebiasaan adat istiadat begitu dalam suatu daerah dalam melestarikan kebudayaan leluhur begitu. Yang keempat itu ada tindakan afektif. Tindakan afektif ini merupakan tindakan di mana yang dilakukan oleh seorang atau kelompok berdasarkan perasaan, afeksi atau emosi kita, emosi. Seperti mengamuk, memarah, loncat-loncat, kegirangan begitu ya. Kita loncat-loncat, terus teriak-teriak histeris, karena atau apa namanya, senang berlebihan, tindakan, menolak karena benci atau jatuh cinta dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan faktor terbentuknya interaksi sosial. Eee, apa tadi namanya, kontak sosial. Kontak sosial itu sendiri, kontak sosial adalah tindakan kontak sosial ini tidak harus, selalu bersinggungan secara fisik, tetapi, berhubungan, berhadapan, atau bertatap muka antara 2 orang individu atau kelompok. Ini tidak harus bersinggungan secara fisik begitu, tidak selalu. Tapi bagaimana menyampaikan suatu aksi dan pesan tujuan mereka kepada si pelaku. Nah, sebaliknya individu atau kelompok lain akan menanggapinya. Seperti apa? Misalkan kontak langsung oleh, si komunikator melalui pesan langsung kepada komunikan dengan tatap muka begitu ya, atau kontak tidak langsung yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan perantara pihak ketiga begitu ya, atau dengan pada proses komunikasinya kontak sosial ini terdapat 2 macam. Ada kontak primer itu, diawali dengan komunikasi sosial yang terjadi. Yang kedua itu kontak sekunder. Kontak sekunder terjadi apabila pesan komunikator disampaikan kepada komunikan melalui pihak ketiga. Ini adalah apa namanya tadi, komunikasi sekunder, kontak sekunder maksud saya, kontak sekunder. Yang ketiga adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial dalam bahasa Latin ini communicare, yang artinya berhubungan ya. Secara harfiah komunikasi berarti berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi sosial lebih menekan pada bagaimana pesannya diproses. Bagaimana pesannya diproses secara langsung maupun, tidak langsung secara komunikatif ya. Ini juga apa namanya, ada melahirkan keharmonisan, ada melahirkan konflik, atau malah pertikaian apabila cara penyampaiannya tidak jelas, tidak komunikatif begitu, pasti menghasilkan perdebatan, pertikaian, tidak keharmonisan. Saya rasa hanya sesingkat ini yang saya sampaikan dalam pembelajaran jarak jauh kita hari ini.